Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Adrian dari kelas 4B NPM 22351064 akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nah, kita masuk dulu yang pertama. Ini saya ambil dari tugas. Nah, ini matkul praktikum elektronika digital. Ini pertemuan pertama ini tuh saya ambil dulu dari materi tugas, yaitu materinya itu bagaimana cara kita itu tuh melakukan logika boolean sebenarnya. Nah, di sini terdapat beberapa komponen. Ada baterai 4 biji. Habis itu di sini ada switch yang satu ya. Di sini terdapat ini gerbang logika node-nya. Ini node. Namanya itu kalau di sini hex inverter, itu untuk logika node-nya. Dan ini ada lampu LED, disingkat aja gitu. Ini LED, ini LED. Nah, ini resistor itu untuk menahan arus listrik itu supaya nggak terlalu masuk semuanya. Nah, gitu aja. Nah, cara ngerangkainya, yang pertama sambungkan dulu yang negatif ke negatif, yang ini positif ke positif di sini, dan kemudian kita bisa sambungin dari merah ini. Tanda saya merah ini tandanya sebagai negatif, masukin juga, sambungin ke negatif juga gitu. Positif ini sini, sambungin positif ini sini juga. Nah, setelah selesai, lanjut kita pasang hex inverternya di tengah-tengah atau boleh dimanapun, asalkan ya gantung kalian nyamannya seperti apa. Nah, saya taruh di sini, dan di sini lanjut kita masukin switchnya di sini sebelah kiri. Habis itu nanti, nah di sini kan ada satu B nih, satu B ini sebagai inputannya, nanti akan masuk ke sini. Nah, kita sambungkan ke sini gitu. Dan pertanyaannya adalah kenapa tidak nyambung dari ini nggak ke sini gitu, dan ini kenapa nggak potong gitu, kenapa nggak sampai sini kita pasang kabelnya gitu kan. Karena sebenarnya kabel ini sebenarnya arusnya itu kalau ya dari A sampai J ini itu satu arah. Satu arahnya itu tuh secara vertikal. Berbeda dengan yang di atas, yang kutub negatif dan positif yang ini sama yang ini itu arusnya itu horizontal. Arusnya horizontal. Nah, disambungkan di sini. Nanti setelah disambungkan inputan, ini bagian outputnya. Output. Nah, akan masuk ke bagian sini. Gitu. Untuk akan disambungin ke resistor. Resistor ini supaya untuk menjaga arus itu supaya tidak terlalu panjang gitu. Tidak terlalu masuk semuanya. Habis itu disambungin ini ke LED bagian anode. Anode ini bagian untuk masukin bagian positifnya, bagian negatif. Nah, sambungkan ke sini. Nah, ini untuk pertemuan kedua. Setelah simulasi dulu. Nah, ketika kita inputnya 1 nih, nah, maka dia akan mati karena node itu kebalikannya. Kalau 1 0, misalnya kita dari 0 1. Nah, ini untuk ya pertemuan kedua, pertama lah gitu. Nah, ini pertemuan tiganya lebih menjelaskan kombinasinya. Di sini ada hex inverter sama juga. Ini yang OR gate. Nah, ini gerbang logika OR. Ini N. Nah, ini gerbang logika NOT. Dan di sini terdapat side switch, gunanya itu untuk menginput angka 0 atau 1. Kalau 0 dia aktif, 1 ini ada resistor 3 biji, 5 ya. Nah, ini ada baterai 4, dan ini adalah multimeter. Nah, dan modenya itu sebagai voltase, kita boleh lihat voltasenya. Nah, ini disambungkan, inilah contohnya. Ini catat saja. Bisa dilihat komponennya itu hampir sama gitu. Kita menjelaskan bagaimana simulasi ini bekerja. Misalkan di sini kita coba-coba ya sini. Nah,
Dan inilah, ini contohnya aja ya gitu, ini LED-nya. Bentar, tuh maka dia akan mati tuh. Nah, ini A B C gitu. Inputan A ini, yang A ini dia akan ke sini, bisa ke OR gitu ya. Dan jika B, yang inputan B akan masuk juga ke OR. Nah, ini lanjut ke pertemuan 3, ini pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat ini kita membahas, maaf ya, ini pertemuan nah, ini pertemuan keempat. Pertemuan keempat ini membahas tentang induktor. Induktor itu sebenarnya apa? Induktor itu adalah gunanya untuk memperlama arus, itu mengalir gitu. Jadi untuk menghambat juga sebenarnya. Bedanya kalau resistor itu menghambat, membatasi berapa arus yang masuk. Kalau induktor itu memperlambat datangnya arus, perbedaannya. Nah, induktor itu seperti ini. Ini namanya induktor. Ya, induktor. Nah, ini nilainya 100 dan ini ambil H gitu ya. Nah, misalkan kita start simulasi. Nah, ini bisa dilihat ini bisa dilihat kalau yang tanpa induktor ya. Kita tutup lagi. Ketika dia tanpa induktor, dia langsung hidup cepat, langsung nyala, cuma cepat gitu. Sepersekian detik langsung nyala, itu terang. Nah, kalau yang di bawahnya, apalagi yang resistornya ada 3 nih, dia lama terangnya gitu. Dilihat nih, lama gitu. Gak secepat yang di atas atau di bawah gitu. Kalau di bawah ini agak lambat juga. Cuman di sini lebih cepat gitu. Jadi kalau resistor itu adanya induktor itu semakin lambat. Itu juga ini. Nah, jadi gunanya itu untuk induktor itu gunanya untuk memperlambat arus saja. Ya, saya stop lagi ya. Stop. Start. Nah, ini langsung kuning dia. Ini dia lambat kan? Nah, boleh kayak pelan-pelan dulu terangnya, makin lama makin terang gitu. Ini paling lama karena induktornya ada 3. Nah, ini pertemuan 4 ya. Ini multimeter, ini power supply. Ini power supply, ini lampu light bulb. 5 ya. Nah, pertemuan kita stop simulasinya. Pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini lebih ke arah tentang, sebentar saya cek dulu image-nya. Pertemuan 5 ini tentang diode. Diode itu gunanya, ini diode ini diode. Ini adalah diode. Gunanya diode untuk menyelaraskan arus, yaitu membuat arus itu menjadi satu arah. Gitu. Contoh yang bisa kita gunakan sehari-hari itu seperti kayak kabel untuk ngecas HP, untuk pengecasan gitu kan. Kan satu arah, nggak mungkin dua arah. Satu arah ke arah HP-nya kan gitu. Dari arusnya dari cas ke arah HP gitu, satu arah namanya. Sedangkan kalau transistor gunanya itu untuk banyak gunanya. Ini semikonduktor, ini seperti ini, ada NPN, ada small. Gunanya itu sebagai pengendali, banyak jenisnya lah, banyak penggunaannya lah gitu. Nah, di sini PNP transistor. Nah, ini diode. Ada lagi kapasitor. Kapasitor itu gunanya untuk membuat seberapa banyak jumlah arus yang ada gitu, yang akan kita ambil, yang kita gunakan. Nah, ini ada power supply. Power supply ini mirip baterai lah gitu, cuma beda dikit aja. Ini resistor, ini LED, ini slide switch, ini PNP, ini baterai 3, ini multimeter. Ini LED, ini katode, ini LED, ada anode dan katode. Ingat, kalau yang merah itu positif, jadi dia sambung ke anode. Anode itu positif, katode itu negatif. Ketika start simulasi, nah beginilah hasilnya gitu. Kita besarkan, nah nanti kelihatan berubahnya. Nah, ini untuk misalkan LED sama aja sebenarnya.
seperti biasa ini cara yang pertemuan kedua, pertemuan tiga gitu. Kalau kita nyalakan nih, ini dia mati kan. Nah, mati. Sebenarnya diode ini tujuannya menjelaskan aja, nggak terlalu nampak signifikan gitu. Tapi yang berguna untuk beberapa hal. Nah, ini pertemuan ke-5. Nah, pertemuan terakhir ini sirkuit paralel. Jadi paralel itu disusun secara paralel. Nah, ini contohnya yang di bagian bawah ini ya. Nah, ini paralel. Lampu di sini, lampu di sini, lampu di sini. Ada resistor, ada resistor. Ada lampu LED 4 biji. Di sini banyak multimeter nih. Multimeter, 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 multimeter. Ini baterai LED, ada LED, ada LED, ada resistor biji juga. Banyak gunanya resistor itu gunanya gitu. Karena kalau nggak ada resistor, lampunya bisa meledak mungkin gitu. Karena nggak dibatasi jumlah arusnya masuk. Kita start ya, kita start simulasi. Nah ini untuk melihat jumlah berapa nih gitu voltasenya. Nah, berikut adalah demikianlah penjelasan singkat mengenai seluruh materi yang ada. Bila ada kesalahan atau terlalu cepat dalam berkata dalam penyampaian informasi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.